Oke, baik. Siapa di antara teman jalan yang pernah mengunjungi Masjidil Aqsa atau pernah mengikuti program Tur Aqsa Ziarah Mesir, tapi visa Israelnya itu ditolak oleh kedutaan Israel? Dan kebetulan biasanya itu keluarnya H-1 atau H-2 sebelum kita masuk ke dalam perbatasan Israel ketika kita akan mengunjungi Masjidil Aqsa. Nah, mungkin saya juga akan menjawab pertanyaan di atas, apakah ketika visa kita ditolak, terus peluang untuk visa kita diterima kembali atau ditolak kembali, itu apakah lebih besar atau gimana? Oke, saya akan jelaskan. Pertama, visa ditolak atau diterima itu jujur sangat random dari kedutaan Israel. Saya juga tidak bisa menebak bahwa ketika kita misalnya melihat ada satu jamaah yang sering keluar negeri dan pernah ke Amerika, yang notabene Amerika itu kan berafiliasi lah dengan Israel, apakah peluang visanya bisa lebih besar diterima Israel? Tidak juga gitu, karena ada beberapa yang saya kira ini kuat sekali visanya karena sering bepergian ke luar negeri, pernah juga ke Amerika sebelumnya, ternyata juga tidak menjamin bahwa visa Israelnya akan diterima dan beliau akhirnya ditolak saat itu. Apakah ada gitu case-nya peserta tur ditolak visa Israelnya terus pengajuan kembali terus akhirnya diterima? Ada banyak. Jadi ketika kita ditolak di pengajuan pertama terus juga akhirnya mau mengajukan lagi untuk pengajuan kedua, itu akhirnya diterima. Itu banyak sekali yang seperti itu. Dan jujur random banget kedutaan Israel itu mereject satu peserta tur gitu. Saya juga kurang paham, tapi yang saya tahu juga teman-teman Nasrani kan juga banyak yang mengunjungi Israelnya gitu. Bahkan mereka 100% itu visanya diterima. Nah, hanya muslim saja yang infonya itu memang 10-20% itu kadang ditolak. Tapi kalau lagi baik kedutaan Israelnya 100% juga banyak juga yang diterima gitu visanya. Seperti itu kondisinya. Dan sekali lagi memang random. Kedua juga saya nggak tahu dasarnya apa visa itu ditolak atau diterima. Tidak sama seperti mungkin Eropa dijelaskan gitu ya, atau UK itu dijelaskan dokumen ini yang misalnya kurang atau dokumen ini yang mungkin palsu dan seterusnya itu dijelaskan. Tapi kalau di Israel sama sekali tidak dijelaskan. Semoga informasinya membantu dan bisa mengedukasi teman jalan. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar dan insya Allah nanti saya akan bantu melalui VT atau melalui komentar, dijawab ya, di replay. Follow akun saya untuk mendapatkan informasi update mengenai haji, umroh, dan wisata muslim. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum.